Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dari kelas 3B dengan NIM 12311622346. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Dinamika Islam di Malaysia. Yang pertama yaitu masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Sebenarnya tidak ada dokumen penting yang lengkap mengenai kedatangan Islam di Malaysia tersebut. Tetapi ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan, seperti pendapat Azmi, dia mengatakan Islam masuk ke wilayah tersebut pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan menurut Fatimi datang pada abad 8 Masehi. Selanjutnya yaitu menurut Majul. Majul ini mengatakan Islam pertama tiba di Malaysia pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kedua pendapat ini, baik Fatimi maupun Majul maupun Azmi, tidak dapat diterima pendapatnya karena ada bukti yang lebih kuat terkait Islam masuk ke Malaysia ini, yang menunjukkan bahwa Islam telah tiba itu pada abad ke-3 Hijriah. Pendapat ini itu terakhir didasarkan pada penemuan batu nisan di Tanjung Igris, Kedah pada tahun 1962. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi selanjutnya. Materi yang kedua, yaitu dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Di Malaysia, penduduknya terdiri dari berbagai etnis dan budaya, seperti misalnya Malaysia berjumlah 65,1%, selanjutnya itu Cina mungkin sekitaran 6,9%, India 26%. Di Malaysia, penduduknya terdiri dari berbagai etnis dan agama. Seperti sensus pada negara tersebut mengatakan bahwa agama Islam itu berjumlah sekitaran 65,1%, sedangkan ras Cina 26%, India 1,5%, dan 2%-nya itu etnis yang lain-lainnya. Bicara soal agama, Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas daerah negeri jiran tersebut. Bila dilihat dari jumlah muslimnya dan dibandingkan dengan jumlah muslim di Indonesia itu juga begitu banyak persentasenya dibandingkan dengan agama lain. Tetapi dalam masyarakat yang beragam etnis dan agama seperti di Malaysia ini, di mana jumlah muslimnya hanya separuh lebih sedikit dari seluruh jumlah penduduk, citra dan nuansa Islam sangatlah kuat di daerah tersebut. Kuatnya nuansa dan etos Islam di Malaysia ditunjukkan dengan melihat kenyataan bahwa dibandingkan dengan sejumlah negara yang punya jumlah penduduk muslim dan non-muslim yang hampir seimbang, tetapi hanya Malaysia lah yang memberikan banyak tekanan pada simbol-simbol lembaga dan pengamalan Islam. Kenyataan ini tuh dapat dilihat terutama sejak kebangkitan Islam di Malaysia yang berlangsung sejak tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, Islam sebagai identitas Melayu. Di sepanjang sejarah, hubungan yang sangat erat antara Islam dengan kebudayaan dan identitas Melayu ini mungkin merupakan sesuatu yang diterima secara umum.
sejak membuang kepercayaan, animisme, dan memeluk Islam selama masa kerajaan Malaka. Bangsa Melayu tak pernah berubah agama. Pengaruh Islam pun berakar dalam pada berbagai dimensi kehidupan Melayu. Barangkali tak semua mereka itu Muslim yang taat, tapi kesetiaan, nilai-nilai, keyakinan, dan sentimen Islami selalu hadir menembus kebudayaan Melayu serta sistem nilai dalam berbagai tingkat kekentalan. Islam telah menjadi bagian yang menyatu dengan identitas nasional, sejarah, hukum, entitas politik, dan kebudayaan Melayu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Islam dianggap sebagai komponen utama budaya Melayu dan sebagai unsur utama identitas Melayu. Selanjutnya yaitu posisi Islam dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Malaysia. Selanjutnya yaitu posisi Islam dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Malaysia. Malaysia terdiri dari masyarakat plural dengan keragaman agama penduduknya. Akan tetapi citra dan nuansa Islam sangat menonjol terutama dalam sistem politik dan pemerintahannya. Salah satu faktor pentingnya yang menurut memperkuat citra dan nuansa Islam tersebut terkait dengan posisi Islam dalam konstitusi negara ini. Dalam Konstitusi Negara Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi pasal 3 ayat 1. Islam adalah agama federasi, namun pada saat yang sama, konstitusi memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-muslim. Mereka berhak menjalankan agama mereka, memiliki keyakinan, mendirikan sekolah-sekolah agama, mengurus perkara mereka sendiri. Namun mereka tidak diperbolehkan berdakwah atau menyebarkan keyakinan mereka di kalangan kaum muslim. Aturan ini dimaksudkan untuk membatasi pertumbuhan dan pengaruh mereka di wilayah-wilayah lain. Meskipun orang-orang non-muslim dilindungi oleh konstitusi dan hukum, hak dan kewajiban mereka dan kaum Melayu tidaklah sama. Selanjutnya ada kebangkitan Islam di Malaysia. Kebangkitan Islam di Malaysia pada upaya Muslim untuk mengamalkan ajaran Islam secara lebih serius, seperti aktif sholat berjamaah di masjid, menghadiri pengajian, acara-acara agama lainnya, banyak beramal soleh, mengucapkan salam bila bertemu, dan berhati-hati dalam membeli makanan. Termasuk juga memakai busana muslim, pakaian wanita dan pria. Gerakan kebangkitan Islam di Malaysia juga dilihat dari mahasiswa kampus-kampus di negeri tersebut. Para mahasiswa tersebut aktif dalam mengadakan pengajian, puasa bersama, sholat malam, sholat berjamaah, dan mengadakan zikir dan renungan malam bersama. Jadi, peran Islam sebagai agama dan budaya di Malaysia ini menjadi erat satu sama lain, karena hal ini dilatar belakangi oleh dengan dijadikannya Islam sebagai agama resmi. Kedua, dijadikannya Islam sebagai agama resmi juga dilatar belakangi dengan sejarah kolonialisme yang terjadi di Malaysia, di mana Inggris menerapkan kebijakan yang tidak terlalu ketat berkaitan dengan peranan Islam di tengah kehidupan masyarakat Malaysia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.